Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazainun Naim, NPM 21204011069. Jadi di sini saya akan mempraktekkan sebuah alat bernama ani-ani. Nah, ani-ani ini merupakan sebuah alat tradisional yang sudah cukup kuno dan ini biasanya digunakan untuk memanen padi. Oke, untuk cara penggunaannya itu seperti ini. Kita cukup letakkan tangan dua jari di atas bagian ani-aninya dan dua jari di bagian bawah ani-ani. Seperti ini. Dan nanti ini yang bergerak adalah dari bawah untuk menekan batang yang di bawahnya, dan ini yang di batang bagian atasnya. Jadi kita langsung praktekkan saja. Ini diposisikan seperti ini, dua jari di bawah dan dua jari di atas, lalu kita tekan. Oke, seperti itu. Dua jari di bawah. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Mutamim Afamilzam dengan NPM 212040073 akan mempraktekkan sebuah alat tradisional yaitu gebyok. Nah, gebyok ini biasanya digunakan untuk meruntuhkan biji-biji padi ya, sebagai alat tradisional. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ya, ini memang butuh effort ya untuk pelaksanaannya. Jadi sampun Bu niki Bu. Sampun. Oh nggih, sampun. Terima kasih. Itu saja. Mas, itu cara kerjanya gimana, Mas? Oh, cara kerjanya kita mengambil beberapa tangkai padi yang sudah dipanen, kemudian kita kumpulkan jadi satu, terus kemudian digenggam seperti ini dengan kuat. Nah, langsung di ini kan. Nah, nanti secara otomatis biji-biji padi itu akan jatuh dengan sendirinya. Seperti itu, Mas. Jatuhnya kemana, Mas? Apa? Jatuhnya Ke bawah nanti. Ini ada biji-biji padi yang tadi sudah digebyok. Nah, nanti akan jatuh ke sini. Kemudian nanti ini akan dipilih dan disortir, kemudian diolah seperti itu. Oke, Mas, makasih, Mas. Matur nuwun, Bu. Ini aja. Yo. Nah, ngono lho. Sing apik nyekle. Sik. Ayo. Jangan gini action. Oh, action. Ayo, Sa. Oke. Kemudian ini alat yang ketiga, ini dinamakan oleh petani itu adalah sabit. Nah, ini sabit ini dimanfaatkan untuk memotong padi ketika melakukan pemanenan. Ini caranya mirip-mirip seperti alat yang tadi, yaitu ani-ani. Cuma ini lebih lebih proper gitulah gambarnya. Nah, untuk bagian-bagian dari sabit ini yang pertama ada gagang pemegang. Nah, ini biasanya terbuat dari kayu yang mana ketika dipegang itu tidak memberikan luka pada tangan, jadi enak untuk digenggam itu. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu adalah di sini adalah bilah tumpul. Bilah tumpul ini tidak tajam ya. Ini ya tidak tajam sih. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bilah tajam atau bagian yang digunakan untuk memotong. Ini dari atas ini sampai bawah ini merupakan bagian dari bilah tajam. Kemudian yang terakhir adalah mata sabit. Nah, mata sabit ini cuma ada di atasnya ini. Nah, untuk nanti ketika teknik pemotongan itu kita memanfaatkan bagian mata bilah tajam ini. Ini kita cukup diletakkan pada bagian batang padi, lalu kita gerek aja dan nanti batang akan langsung terlepas atau terpotong bagian batangnya. Kita langsung saja praktekkan. Oke. Mula-mula kita akan letakkan batang padi itu kita letakkan pada bagian mata tajam yang tadi ini. Ini, kemudian langsung kita tarik saja. Set, ya, itu. Oke, dapat terlihat sangat mudah sekali. Jadi begitu saja proses pemanenan padi menggunakan sabit. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cangkul atau orang-orang Jawa sering menyebutnya pacul. Nah, dalam cangkul ini terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama adalah doran. Doran ini berfungsi sebagai pegangan cangkul. Nah, doran ini biasanya terbuat dari kayu jati ataupun dari batang pohon kelapa atau yang sering disebut dengan glugu. Nah, bagian yang kedua ini adalah bawak. Bawak ini merupakan bilah bagian belakang yang sama-sama terbuat dari besi.
Kemudian yang selanjutnya adalah tanding. Tanding ini berfungsi untuk mengikat atau menghubungkan antara doran dan juga bawak sehingga nantinya akan kuat dan tidak terlepas dan tidak mudah terlepas. Selanjutnya adalah langkir atau landep. Nah, ini merupakan bagian depan atau yang sering disebut sebagai mata cangkul yang berfungsi untuk nantinya digunakan untuk membelah tanah atau sering digunakan untuk proses pengolahan tanah. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk bagaimana cara penggunaan cangkul. Nah, ini tangan ditaruh atau diletakkan di bagian bawah satu dan bagian sedikit atas satu. Jadi seperti ini. Kemudian nanti langsung seperti ini. Nah, jadi fungsi dari langkir itu nanti untuk dapat dengan mudah membelah tanah seperti ini. Jadi sehingga cangkul dapat digunakan dengan baik. Seperti itu kurang lebih perkenalan mengenai cangkul ataupun pacul dan cara penggunaannya. Terima kasih. Boleh tanya nggak Mas? Gimana Mas? Itu kenapa langkirnya bisa mudah membelah tanah Mas? Karena langkirnya ini didesain atau dirancang untuk tajam ataupun lancip sehingga nantinya dapat digunakan dengan mudah. Jadi ketika ini nantinya tumpul seperti bagian ini kan tumpul ya. Nah, kalau tumpul nanti itu susah. Jadi ketika tajam itu nanti dapat digunakan dengan mudah untuk membelah tanah. Nah, ini contoh membelah tanahnya. Jadi ketika ini enggak lancip nantinya tidak dapat digunakan dengan mudah untuk membelah tanah seperti itu. Oke, Terima kasih Mas. Ya. Ya. Yo. Oke, ini untuk alat yang selanjutnya adalah gembor. Nah, gembor ini digunakan untuk menyiram tanaman-tanaman perkebunan atau pertanian ya begitulah. Nah, untuk bagian utama dari gembor itu terdiri dari 3 bagian utama. Untuk bagian pertama ini adalah pegangan. Pegangan ini digunakan untuk memegang alatnya supaya bisa mudah untuk digunakan. Kemudian bagian yang kedua adalah tangki air. Nah, tangki air ini berfungsi untuk menampung air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ukuran dari gembor ini bervariasi, ada yang 5 liter, ada yang 10 liter, dan juga bahkan ada yang 15 liter. Nah, kemudian untuk yang bagian yang ketiga ini adalah lubang penyiraman. Nah, pada lubang penyiraman ini terdapat kisi atau lubang-lubang kecil air ini yang bervariasi ukurannya. Nah, dan ukuran dari lubang ini bisa disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman atau komoditas, di mana inti lubangnya bisa dipilih untuk lubang yang halus dan juga ada yang lebih kasar atau lebih besar. Nah, untuk cara penggunaannya itu kita cukup gini, disiramkan pada tanaman yang akan kita yang mau disiram. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Gas. Oke, ini alat selanjutnya yaitu ada tugal. Jadi tugal ini berfungsi untuk membuat lubang tanam ataupun untuk menggemburkan tanah. Jadi di tugal ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah tangkai untuk pegangan. Yang kedua ini adalah alat untuk bagian untuk melubang, untuk membuat lubang ataupun untuk menggemburkan tanah. Jadi untuk cara kerjanya nanti tinggal dipegang aja, kemudian langsung dipraktekkan ke tanah yang akan digunakan untuk lubang tanam. Sekian. Oke, ini yang selanjutnya terdapat gunting untuk pemotong bagian tanaman. Jadi ini sebuah gunting yang biasanya digunakan untuk orang-orang pertanian untuk meremajakan atau peremajaan tanaman. Nah, bagian-bagian dari alat ini cukup simpel. Di sini ada yang pertama bagian untuk tuas atau pegangan dari gunting, dan juga ada bagian yang dinamakan mata gunting atau bilah tajam. Ini yang berfungsi untuk memotong tanaman. Terus di sini juga ada sebuah slider untuk mengunci dan membuka gunting. Nah, untuk cara pakainya itu kita cukup mula-mula dibuka untuk slidernya, pengunci dari gunting ini. Sedang ketika sudah, kita posisikan tangan dan jari seperti ini, lalu kita potong saja pada tanaman yang mau dipotong. Krek. Oke, cukup mudah. Terima kasih. Oke, ini untuk alat yang selanjutnya. Ini adalah sebuah alat pertanian yang dinamakan hand pressure sprayer atau semprotan dengan tekanan udara. Nah, ini alat ini biasanya dimanfaatkan untuk melakukan penyemprotan bahan-bahan kimia seperti pengaplikasian pestisida, pengaplikasian pupuk-pupuk cair, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian utama dari alat hand sprayer ini ada 4 bagian utama. Untuk yang pertama itu adalah tangki. Nah, ini untuk menampung larutan senyawa-senyawa kimia tersebut. Kemudian ada pegangan untuk memegang alat. Ada juga dari ini namanya pompa yang digunakan untuk memompa atau memberi tekanan udara. Kemudian ada tuas yang digunakan untuk menyemprotkan
cairan, dan ada juga ini yang terakhir adalah nozzle. Nah, untuk keluaran daripada nozzle ini dapat kita sesuaikan sesuai kebutuhan, dimana dia dapat berubah menjadi semprotan yang itu menyebar atau juga bisa dibuat menjadi kecil. Itu dapat disesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misal dari jenis tanamannya itu yang membutuhkan penyemprotan seperti apa, itu bisa disesuaikan. Nah, untuk cara pengaplikasiannya sendiri itu kita mula-mula harus melakukan pemumpaan, itu mengisi angin di dalam sprayer ini. Jadi caranya cukup kita tekan seperti ini beberapa kali. Ketika sudah terasa keras atau sudah ada angin di dalamnya, kita tinggal menekan kuas dan nanti pupuk atau cairan yang ditampung itu dapat keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini dapat pengaturannya dengan memutar bagian nozzle-nya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, alat selanjutnya adalah sprayer modern. Jadi dinamakan sprayer modern karena pada alat ini sudah menggunakan baterai sehingga nantinya segala cara kerjanya sudah diatur otomatis. Nah, jadi di bagian-bagian dari sprayer modern ini ada yang pertama adalah tangki, yang kemudian kedua ada tombol on off, dan yang ketiga ini adalah tombol untuk nantinya mengatur air atau tekanan air yang akan keluar ke nozzle. Nah, selanjutnya ini ada bagian nozzle. Nozzle ini nantinya untuk mengatur semburan air yang keluar untuk proses penyiraman. Kemudian ini ada tuas, yang dimana tuas ini nanti akan dipencet sehingga airnya keluar. Kemudian yang terakhir ada selang yang menyambungkan antara tuas dengan tangki. Nah, seperti itu. Jadi nantinya ini bisa digendong seperti tas, seperti ini. Dan kemudian untuk penyiramannya kita sesuaikan dengan tanaman yang akan disiram dan memencet tuasnya. Nanti air akan keluar dari nozzle seperti itu. Oh ya, untuk semburan airnya ini bisa diatur ya, bisa diatur. Nantinya sesuai dengan keinginan kita, frekuensi airnya itu mau yang sedikit atau yang banyak itu bisa diatur seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan mengenai sprayer modern.